Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, asbab nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipermudah mendatangi masjid yang penuh berkah ini, senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui pelaksanaan ibadah solat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah solat yang kita lakukan, amal-amal solih yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semuanya. Dengan amal soleh yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya, bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menghapus semua kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita kelak dibebaskan dari api neraka. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala di dalamnya menurunkan Al-Qur'an, yakni pada bulan Ramadan. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita disampaikan ke bulan yang suci di bulan Ramadan,
Dan mudah-mudahan di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, memberikan kebaikan demi kebaikan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kewajiban ibadah puasa Ramadan bertepatan pada hari Senin bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang kewajiban puasa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua termasuk orang yang beriman, di mana kualitas keimanan ini memang sudah kita perkuat dengan memperbanyak amal solih, amal-amal yang kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, amal ibadah salat, amal-amal yang lainnya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang beriman, yang memiliki kualitas keimanan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dipertimbangkan dengan baik. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian, diwajibkan bagi kita selaku orang yang beriman untuk berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan pula kepada kaum sebelum kalian. Tujuan dari puasa tersebut, ultimate goal daripada puasa tersebut, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi insan yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di balik perintah wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, di sana terdapat banyak hikmah, di sana terdapat banyak manfaat, dan di sana pula terdapat banyak keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya ketika kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antara keutamaan puasa secara umum, entah itu puasa sunnah atau puasa yang wajib, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sa'id Al-Khudri, as-shaumu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Puasa menjadi perisai, puasa menjadi benteng dari api neraka, sebagaimana perisai kalian, sebagaimana benteng kalian dari perang. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki benteng yang kokoh, memiliki benteng yang kuat, maka sulit musuh bisa menembus kepada kita, sulit kita bisa terkalahkan. Begitu juga kita akan terbentengi diri kita, akan diselamatkan diri kita, akan dibebaskan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan ibadah puasa. As-shaumu junnatun minan nar, puasa adalah sebagai benteng dari api neraka. Dan di dalam hadis yang lain, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari dzalikal yawmi 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, puasa satu hari di jalan Allah, puasa Senin kah, puasa Kamis kah, atau puasa di dalam bulan Sya'ban, di luar hari Senin dan di luar hari Kamis, kita menjalankan puasa di bulan Ramadan ini satu hari saja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri kita, ba'adallahu 'anil nar, menjauhkan diri kita dari api neraka
pada hari itu sab'ina kharifan. Dijauhkan diri kita dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Di dalam riwayat yang lain, Allah akan menjauhkan diri orang yang puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena puasanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan sampai sejauh perjalanan 70 tahun, dan di riwayat yang lain sampai perjalanan 100 tahun. Kita bisa membayangkan kalau perjalanan 100 tahun atau perjalanan 70 tahun, sejauh mana yang kita tempuh. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan diri kita dari api neraka. Tentunya ketika kita di akhirat, kita dijauhkan, diselamatkan dari api neraka. Bahkan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan kepada kita neraka yang memang diperuntukkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya sebelum masuk di bulan Ramadan yang tidak lama lagi, kurang lebih 10 hari lagi, marilah kita berupaya dan berusaha mempersiapkan diri kita, baik secara mental maupun secara fisik. Secara mental, marilah kita perkuat amal ibadah kita, entah itu dengan melaksanakan qiyamul lail yang sebelumnya kita jarang-jarang melaksanakan ibadah yang sunnah, ibadah yang nawafil. Marilah kita di bulan Sya'ban ini tingkatkan kualitas ibadah tersebut, tingkatkan kualitas amal-amal seperti sholat sunnah, supaya nanti ketika masuk di bulan Ramadan, kita masuknya dengan tenang dan penuh dengan keikhlasan dan penuh dengan ketenangan memang kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat orang yang mau bertanding, kalau tidak latihan terlebih dahulu, kalau tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa terjun ke arena tanding tersebut, sulit bisa mengalahkan musuh, sulit bisa bertarung di tengah lapangan. Bahkan kalau tidak latihan, maka tidak lama menjadi petarung yang kalah. Kita tidak seperti itu. Di bulan Ramadan, jangan menjadi petarung-petarung yang kalah dalam meraih kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mumpung masih ada waktu di bulan Sya'ban ini, marilah kita perkuat kualitas ibadah kita, kualitas amal solat kita, kualitas bacaan Al-Quran kita, baik secara kuantitas kita tingkatkan lagi. Yang sebelumnya sehari barangkali 1 lembar, 2 lembar, bahkan tidak membaca Al-Quran, marilah di waktu-waktu terakhir di bulan Sya'ban ini, marilah kita perbanyak lagi membaca Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya kita di bulan Sya'ban dan sebelum bulan Sya'ban ini belum pernah melaksanakan ibadah puasa sunnah, marilah di 10 hari terakhir ini kita luangkan waktu kita, sehari kah, 2 hari kah, untuk mempersiapkan diri masuknya bulan Ramadan, untuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Karena Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat, memberikan jaminan kepada kita, di mana keduanya akan menjamin diri kita, akan memberikan syafaat kepada kita, kita dijauhkan dari api neraka. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berbiasakan amal-amal yang baik di bulan ini, supaya di bulan Ramadan menjadi terbiasa untuk melakukan amal-amal yang baik. Bahkan di bulan puasa kita bisa meningkatkan lagi. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan puasa, kita dianjurkan untuk memperbanyak sholat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita.
Sebagaimana puasa juga, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah perkuatlah kualitas kita, perbanyaklah kualitas kita untuk kita melaksanakan amal-amal nawafil, ibadah solat sunnah, supaya di bulan Ramadan kita bisa melakukannya dengan baik. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya lagi amalan-amalan yang perlu diprioritaskan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi petunjuk bagi kita semuanya, petunjuk kepada jalan yang benar ketika kita berquran. Al-Quran dibaca oleh kita, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman kehidupan kita, maka insya Allah Al-Quran akan memberikan jalan yang terbaik kepada kita. Al-Quran akan memberikan cahaya kepada kita. Al-Quran akan menerangi pintu hati kita. Al-Quran akan melunakkan hati kita yang kasar. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya lagi kita dianjurkan di dalam bulan Ramadan tersebut untuk memperbanyak sedekah. Dengan sedekah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala sebagaimana pahala yang dilakukan oleh orang yang puasa, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajri shaim min ghairi ayyan kusumin ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberi buka terhadap orang yang puasa, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang puasa, sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikurangi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala menebarkan banyak kebaikan, di mana kebaikan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dilipat gandakan. Marilah hati kita terpanggil untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Marilah mulai dari saat ini kita menyiapkan diri supaya nanti ketika masuk Ramadan betul-betul kita bisa melaksanakannya dengan baik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul basir. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral Jum'ah rahimani wa rahmatullah. Di samping keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di puasa Ramadan ini, di dalamnya juga terdapat banyak manfaat. Salah satu manfaatnya terkait dengan kesehatan, di mana dengan puasa kita akan diberikan kesehatan yang bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cermati, kalau kita renungi betapa banyak orang yang sakit, yang berada di rumah sakit, kalau ditanya ke dokter, rata-rata mereka disebabkan oleh pola makanan yang dikonsumsi. Di antara mereka dianjurkan ketika dalam proses penyembuhan, ada yang dianjurkan untuk puasa. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai orang non-muslim pun tertarik meneliti terkait dengan ritual ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin.
Salah satunya adalah seorang pakar gizi dari Amerika Serikat. Kemudian dia meneliti terkait dengan orang yang puasa, di mana hasil kesimpulan daripada penelitiannya, kesimpulan daripada riset yang dia lakukan, 10 pertama dengan asbab puasa tersebut dapat melakukan regenerasi sel hingga 60%. Yang sebelumnya karena pola faktor makanan yang masuk dalam tubuh kita, sel-sel kita terancam, maka dengan puasa sel yang terancam tersebut bisa regenerasi hingga 16%. 10 hari pertama bisa melakukan regenerasi sel hingga 60%, dan 10 hari ketiga bisa melakukan regenerasi sel hingga 100%. Asbab penelitian yang ia lakukan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, pada akhirnya dia masuk Islam. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyaklah melakukan ibadah puasa di 10 hari terakhir di bulan Sa'ban ini. Marilah sempatkan diri kita 1 hari kah 2 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah dan bisa melakukan qiyamul lail. Marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal-amal baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tetapkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhu wal amwat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami kecil ya Allah. Berikanlah keberkahan di bulan Sya'ban ini ya Allah. Sampaikanlah kami ya Allah memasuki di bulan Ramadan ya Allah. Ketika masuk di bulan Ramadan, berikanlah kemudahan kami ya Allah untuk melaksanakan ibadah puasa, untuk melaksanakan qiyamul lail, untuk bisa memperbanyak Al-Quran, untuk bisa memperbanyak sedekah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya muyassir kulli amrin asir, yassir lana kulli amrin asir, fa inna taysir kulli asir alaik. Allahumma yassir wa la tu'assir wa bashir rabbi tamim bil khair. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansul mujahidina fi Palestin wa ansul mujahidina fi Gaza. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ij'alna khayra amrina akhirahu wa khayra amalina khawatimahu wa khayra ayyamina yawma liqa'ik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.